Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida, nomor urut 24, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi berupa pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, contoh, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Yang kedua itu berupa tujuan. 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga itu berupa ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut membuat informasi yang bersifat ilmiah atau ilmuwan, contohnya sains. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya terakhir. Yang keempat berupa struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya, atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari paling awal hingga paling akhir. Yang ketiga, interpretasi. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Contoh teks eksplanasi: gerhana bulan, pernyataan umum atau pembuka. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terdapat bidang eptikal sebesar akan adanya di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang eptikal yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah dome. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari suatu titik ke titik oposisi lainnya. Deretan penjelas atau isi faktanya ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari masih tersisa atau berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang membelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah, gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Penutup atau interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampakan bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak
dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Konjungsi kebahasaan, konjungsi kausalitas seperti sebab, oleh karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contohnya, sebab kemiringan bidang orbit bulan terdapat di bidang ekliptikal sebesar. Konjungsi kronologi atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.